Hai Mudaimers, welcome to Mudaim Fast Forward. Dengan kita, Rara, Vita. Kali ini kita akan bahas tentang negara di berbagai belahan dunia. Nah, pertama kita akan bahas terkait Korea Selatan. Apa sih yang kepikiran kalau teman-teman dengar Korea Selatan? K-pop? drakor kak? 정말 미래에서 왔어? Skincare juga. Yes, tapi kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang agak beda nih. Masih tentang Korea, tapi bukan K-pop ataupun drama. Nah, betul banget. Topik kita kali ini adalah jejak Islam di Korea Selatan. Siapa sih yang sangka kalau ternyata Islam punya sejarah yang panjang di Korea Selatan? Padahal ya, kalau kita lihat data, persentase muslim di Korea Selatan itu kecil banget. Bahkan kurang dari 1%. Tepatnya sekitar 0,7% dari populasi. Tapi, jangan salah. Walaupun minoritas, Islam ternyata sudah masuk di Korea sejak abad ke-7 Masehi loh. Nah, waktu itu lewat jalur perdagangan. Jadi ceritanya ada pedagang Arab dan Persia yang melakukan perjalanan dari Timur Tengah ke Tiongkok. Nah, mereka mampir ke kerajaan Silla yang ada di wilayah Korea. Nah, cuma sayangnya waktu itu Islam belum bisa menyebar luas karena para muslim yang datang akhirnya berbaur dan berasimilasi dengan budaya lokal. Jadi nilai-nilai Islam yang mereka bawa pun akhirnya luntur. Terus makin beratnya lagi pas masuk dinasti Joseon sekitar tahun 1392 sampai 1910, Korea menetapkan kebijakan isolasi budaya asing selama 5 abad. Wah, debat. Kebayang nggak sih teman-teman? 5 abad komunitas muslim dianggap asing dan otomatis penyebaran Islam juga terhenti total. Islam sempat menghilang di Korea selama berabad-abad. Tapi kabar baiknya Islam bangkit lagi di abad ke-20, terutama pada Perang Dunia Kedua dan selama Perang Korea tahun 1950 sampai 1953. Saat itu, tentara Turki dikirim ke Korea sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB dan ternyata mereka nggak cuma berperang, tapi juga berdakwah. Bahkan ada tokoh penting yang bernama Zubair Koçi, seorang imam di kalangan tentara Turki yang sangat aktif menyebarkan Islam ke masyarakat Korea. Beliau sampai keliling ke tenda-tenda masyarakat, ngajarin Islam, ngajak ngobrol, dan bikin warga Korea penasaran tentang Islam. Gak cuma itu, ada juga Imam Abdul Ghafur Karaismalok yang menyampaikan dakwah dengan cara yang menyentuh hati banget, sampai akhirnya beberapa orang Korea memeluk Islam. Berkat peran besar mereka, akhirnya terbentuklah organisasi dakwah pertama di Korea bernama Korean Muslim Society pada tahun 1955. Akhirnya Korean Muslim Society berganti nama jadi Korean Muslim Federation di tahun 1967. Nah, dari situ semangat umat Islam di Korea makin tumbuh. Walaupun sebelum Korean Muslim Federation dibentuk, sempat ada tantangan seperti gagalnya pembangunan masjid pertama di Korea. Karena mahal banget nih biaya konstruksinya, sampai membuat umat Islam di Korea terpecah belah. Tapi akhirnya setelah KMF dibentuk, masjid pertama di Korea pun berhasil didirikan pada tahun 1976 bernama Seoul Central Mosque. Teman-teman pernah dengar nggak tentang Itaewon Class? Aku pernah nonton malah. Oh, itu salah satu drakor yang memang terkenal banget kan kak? Teman-teman mungkin pernah dengar atau pernah tonton tentang drakor itu. Nah, masjid ini dibangun di Itaewon. Jadi Itaewon itu nama salah satu kawasan internasional di Seoul yang sampai sekarang jadi pusat komunitas muslim. Terus, kabar baiknya sekarang udah ada beberapa masjid lainnya di kota-kota besar seperti Busan, Anyang, Gwangju, Jeonju, dan Daegu. Keren banget ya? Keren banget kak. Tapi ternyata penyebaran Islam di Korea nggak berhenti sampai di situ. Tahun 1970-an, Korea mengalami Middle East Boom. Banyak warga Korea yang kerja ke Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Dan dari situ, banyak dari mereka yang masuk Islam. Pas pulang ke Korea, mereka pun jadi bagian dari komunitas muslim di sana.
Gak cuma dari dalam negeri, Muslim dari negara lain kayak Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Iran, dan Irak juga banyak yang datang ke Korea buat kerja ataupun kuliah. Mereka ikut menyemarakan dakwah di Korea. Sebagian dari mereka bahkan menetap secara permanen di Korea loh. Jadi sekarang Islam di Korea memang minoritas, tapi kehadirannya makin terasa dan diterima. Bener-bener inspiratif banget ya kak. Dari yang awalnya cuma singgah lewat perdagangan, sampai akhirnya bisa punya masjid, organisasi dakwah, dan komunitas yang berkembang. Semoga dari sini makin banyak warga Korea yang tertarik mengenal Islam lebih dalam. Dan semoga kita juga makin semangat belajar dan berdakwah dimanapun kita berada. Kamsahamnida sudah menonton video kali ini. Kalau kamu suka video seperti ini, Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Annyeong!